Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azhara Tani Prameswari dengan NIM 0821333029 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga, dan saya akan melakukan ujian tengah praktikum Fisika Komputasi Praktikum 2. Di sini saya akan melakukan pengerjaan untuk soal nomor 2. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan share screen untuk Octave-nya, ini Octave-nya. Nah, di sini kita lakukan CLC terlebih dahulu. Terus kita bangkitkan bilangan random untuk menentukan angka dari 1 sampai 4 untuk soalnya ya. Begini, terus kita run. Nah, di sini saya mendapatkan soal nomor 3. Oke, langsung saja. Setelah itu kita buat blank page untuk mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini saya sudah buat PPT-nya, mencari inverse dan oke, sebentar ini saya edit dulu, saya salah mencari inverse dari matriks. Oke. Oke, jadi di sini mencari inverse dari matriks. Nah, di sini seperti yang kita tahu, requestan dari soal itu adalah pertama-tama kita disuruh untuk membuat suatu matriks. Nah, matriks ini ternyata dia bisa dalam bentuk persamaan linear simultan. Dan persamaan linear simultan itu apa? Persamaan linear simultan itu adalah persamaan matematika yang terdiri dari beberapa persamaan dengan beberapa variabel tertentu. Nah, bisa dilihat di sini ada A11 sebagai koefisien, X1 sebagai variabel, dan B-nya di sini adalah sebagai konstantanya. Nah, di sini persamaan ini itu akan kita ubah menjadi suatu matriks. A-nya menjadi koefisien, X-nya menjadi variabelnya kita sendirikan jadi matriks 1 kali 1, B-nya juga seperti itu. Kemudian kita beri nama masing-masing matriks yang telah kita pisah sesuai sukunya tadi ya. Kemudian kita buat persamaan seperti ini, A kali X sama dengan B. Kemudian dalam menentukan inverse sendiri, menggunakan prinsip persamaan matematika, kita kalikan kedua ruas. Karena ini boleh dilakukan karena sesuai prinsip matematika, kita tidak mengurangi atau mengubah nilai. Jadi kita bisa mendapatkan nilai X-nya itu adalah A inverse B dikali D. Nah, sebenarnya apa yang diminta dari soal itu adalah hanya menentukan inverse matriksnya, tapi di sini akan kita coba sampai menemukan nilai X-nya. Jadi di sini kita dapatkan persamaan bahwa I, A kita tempelkan dengan inverse, A kita tempelkan dengan identitas, matriks identitas, itu akan ketika diolah nantinya itu akan identitasnya itu akan berpindah ruas ke kiri dan kita akan mendapatkan A inverse. Tentunya di sini dengan dilakukan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini caranya itu adalah seperti yang saya bilang tadi adalah dengan menempelkan matriks identitas dengan matriksnya. Kemudian kita lakukan pembuatan matriks diagonalnya dengan bagaimana? Dengan mengenolkan segitiga atas dan segitiga bawah. Dan ini dilakukan secara bertahap nantinya. Kita lakukan pengenolan bawah terlebih dahulu, pengenolan atas terlebih dahulu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya itu dilakukan? Dalam pastinya kita sudah mendapatkan rumus dan kita kemarin sudah dilakukan penurunan rumus bagaimana cara membentuk polanya. Di sini didapatkan persamaan seperti ini dalam mencari pola-pola eliminasi. Nah, setelah dilakukan pengenolan ini, kita akan mendapatkan bahwa suku di bagian sini matriksnya itu akan berubah menjadi matriks inverse seperti ini. Dan di sini akan menjadi
pengenolan nilai matriks identitasnya tadi, mohon maaf. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari YouTube Komputasi Indonesia dengan judul Inverse Matrix dengan menggunakan Gauss Jordan. Dan di sini saya juga sudah uh, memberikan link YouTube-nya. Oke, mungkin langsung saja kita bisa berpindah untuk langsung menggunakan Octave. Nah, di sini sebentar kita lakukan CLC. Semua tahap pengkodingan pasti biasanya sering menggunakan CLC karena ini untuk menghapus memori yang dari hasil running yang sebelumnya. Di sini kita N-nya untuk menentukan matriksnya itu sama dengan 4 karena yang diminta dari soal adalah 4 kali 4 matriks. Kemudian kita cari untuk bilangan random matriksnya itu dari N. Kemudian di sini ada B, itu adalah konstantanya. Jadi saya di sini terhadap diminta bahwa kita menggunakan angka-angka yang sesuai dengan kelahiran diri atau kelahiran ibu kita. Jadi di sini saya menggunakan 6 sebagai bulan lahir saya, kemudian 2003 sebagai tahun kelahiran saya, kemudian tanggal 15 itu tanggal lahir ibu saya, dan tahun 1972 adalah tahun kelahiran ibu saya. Oke, selanjutnya setelah itu ini ya, kita melakukan mohon maaf, kita melakukan pembentukan matriks identitas. Matriks identitas ini sudah memiliki rumus, yaitu seperti ini. Nah, ini sudah langsung. Terus kemudian kita seperti yang saya bilang tadi, menempelkan matriks identitas dengan matriks A yang telah kita buat ya. Jadi ini tinggal langsung masukkan. Terus kita lakukan pembuatan kolom. Udah. Coba kita cek dulu apakah ini sudah berhasil. Ujian nomor 2. Nah, ternyata ini sudah bisa ya. Ini sudah bisa. Oh, salah. Ini seharusnya tidak. Salah turun awalnya. Nah, ini adalah matriks A kita, kemudian ini matriks identitasnya. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan yaitu kita melakukan seperti yang saya jelaskan di awal, kita melakukan pengenolan bawah terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan looping for. Looping for ini dengan variabel pengulangan II. Saya menggunakan indeks II. Kemudian inisialisasi matriks yang nilainya sama dengan T. Kemudian kembali menggunakan looping yang mengiterasi variabel J dari 1 sampai M. Ini adalah kolomnya. Kemudian kita bisa langsung mencari TIIJ, matriks indeks TIIJ itu sama dengan seperti ini. Ini dilakukan pengupdatean elemen-elemen matriks dengan membagi elemen pada baris II dalam kolom J. Seperti yang kita bisa ini tadi ya, rumusnya ini tadi. Oh, salah. Ini dia. Ini rumusnya. Kita pakai ini.
tinggal masukkan sesuai indeks yang kita gunakan. Oh, belum, ternyata ini seharusnya kita melakukan pembagian terlebih dahulu ya, melakukan pembagian terlebih dahulu. Karena kita masih melakukan eliminasi. Nah, setelah di N4, kita melakukan for ini, looping lagi untuk ini setiap penambahan II ditambah 1 N, II ditambah 1 sampai dengan N, kemudian J juga diberlakukan hal yang sama, cuman J-nya ini dia dari II sampai kolom, kolom maksudnya. Dari kolom. Kemudian memakai persamaan yang tadi, nah ini baru persamaan tadi dimasukkan setelah mendapatkan TIJ-nya tadi ya. TIJ-nya ini yang dicari adalah baru TIJ-nya. Yang tadi baru TIIJ. Sekarang S. Nah, kita masukkan sesuai rumus yang diberikan. Jangan lupa semikolon, setelahnya N4, N4. N4-nya ini 3 kali ya. Oh, ini untuk N4 terakhir. Selanjutnya kita bisa langsung T. Kemudian setelah dilanjutkan pengenalan, setelah dilakukan pengenalan atas, kita lanjutkan pengenalan selanjutnya. Setelah dilakukan pengenalan bawah, kita lakukan pengenalan atas. Ini berlaku hal yang sama, cuman di sini kita pakai indeks I sampai I sama dengan 1. Sampai N, kemudian lakukan inisialisasi S lagi dengan T, kemudian lakukan negasi J. I tidak boleh sama dengan, jika I tidak sama dengan J, itu dia akan jika I mendekati J maksudnya, bukan, sorry saya tadi salah ucap tentang negasi. Jadi di sini didapatkan TIJ-nya itu sama seperti ini. Bisa langsung. Oh. Kita ketik saja ya. SIJ. Oh ya, ini salah. Seharusnya ada SIJ, SII, SII. Ini harus ada kolom lagi. SII, I dikali dengan
S E so much. Semicolon. Seharusnya udah sama ya. Kurang-kurang. Selanjutnya and if and dilakukan and for lagi untuk if and for and. Oh iya, ini J-nya belum. Oh, ya, ini kita kelupaan. For J, I, N. Kemudian and for lagi. Karena for-nya ada 3. Sudah. Setelah ini kita taruh T-nya lagi. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mendapatkan nilai inverse-nya dengan cara berikut. Nah, ini tadi saya jelaskan lagi ya tentang pengenalan atas dan pengenalan bawah. Nah, yang tadi ini adalah untuk mengupdate elemen-elemen matriksnya. Kemudian untuk yang ini adalah melakukan loop dan iterasi. For untuk melakukan loop dan iterasi. Kemudian kita menggunakan rumus looping yang tadi, rumus metode Gauss-Jordan yang tadi untuk looping, untuk memasukkan variabel J dari II hingga M-nya tadi ya. Nah, hal yang sama juga berlaku dengan pengenalan atas. Kita lakukan inisialisasi, kita kemudian lakukan looping, update elemen, dan sebagainya. Kemudian, setelah itu kita dapat mendapatkan nilai inverse dengan menggunakan cara berikut mendapatkan nilai inverse dengan inverse A. Nah, ini inverse A adalah matriks inverse yang akan dihitung. Kemudian T kita lakukan round M per 2. Ini sebanyak ditambah 1. Nah, baris ini akan mengambil kolom-kolom dari matriks T yang kemudian mulai dari kolom round M per 2 tambah 1 hingga sampai akhir dan akan menyimpan memori matriksnya. Inverse A ini kemudian dari kolom setengah kanan matriks T yang pada awalnya berisi matriks identitas. Setelahnya kita cari for J-nya. Loop for ini digunakan untuk menggabungkan kolom-kolom lain dari matriks T ke dalam matriks A-nya ya. Nah, di sini dimulai dari kolom round M per 2 ditambah 2
ditambah 2 hingga M. Hingga M, ya. Jadi di sini inverse A-nya itu sama dengan, kita bisa masukkan ini menjadi P titik koma C. Nah, apakah ini berhasil? Nah, ternyata ini sudah menghasilkan matriks inverse A. Oh ya, kemungkinan yang tadi yang di sini saya belum memakai ini ya. Belum menentukan. Nah, ini B-nya tadi ya. Oh iya, sudah. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai inverse, apa yang kita lakukan? Yaitu mencari nilai X-nya. Jadi, nilai X-nya ini untuk jadi nilai B yang di sini, yang tadi konstanta-konstanta tanggal lahir saya dan tanggal lahir ibu saya, di sini berguna untuk mencari eh, nilai X-nya. Oh iya, ini ternyata belum ya. Ternyata ini dikalikan dulu. Besar, ini besar. Kali. Oke, selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai konstanta. Konstanta. Caranya yaitu dengan X 0. Nah, apa maksudnya X0 N,1? Ini tuh menunjukkan bahwa bagian akan menghitung nilai X yang merupakan solusi yang akan dihitung dan diinisialisasi dengan 0. Jadi, kita lakukan looping pertama untuk I 1 sampai N. Kemudian kita S-nya sama dengan 0 kan. Kemudian kita lakukan juga looping untuk J sama dengan 1 sampai N juga. Ini sama. Wow, kapital. For 1 sampai N. Kemudian S di sini kita dapatkan dari S ditambah inverse A. Inverse A dari I, J dikali dengan B kali C. Setelah itu, nah jadi itu loop yang I untuk mengiterasi tiap persamaan dalam sistem linear. Kemudian loop kedua itu melakukan iterasi tiap variabel dalam kolom. Kalau yang I baris ya. Kemudian hasilnya adalah kita setel ke nilai S-nya tadi.
X. Selanjutnya, kita lakukan N. N. Sudah. Coba kita O. Ada yang salah. Oh, seharusnya kita pakai pemain. Ini jadi ternyata masih ada yang salah. Kita tutup saja. Kemudian ini sekarang M per 2 ditambah 1. Forgeron M per 2 ditambah 2. Inverse A sama dengan inverse A T, koma J, transfer inverse. Seharusnya tidak begini ya. Sebentar. Pasti ada yang salah dalam ketikannya. Pasti ada yang salah dalam ini. Oke, mungkin kita ketik ulang saja ya. Ini plus A itu sama dengan T. Kemudian kita titik koma round round yang kedua tadi ya. Ditambah 1. Sudah. For Y sama dengan round N per 2 tambah 2 sampai N. Kemudian inverse A itu berarti dia adalah inverse A inverse A kita kalikan dengan T C-nya ya. Kemudian kita lakukan N.
First. Komunikasi. Operator non-conformant arguments. Operator is. Kenapa ya tidak bisa ya? Berarti dia berada di A sama dengan T round. Ini sudah benar. Ditambah 1 sudah. Ini ya. Berarti tadi ini. Kita kemudian dapatkan ini. Oh, udah bisa ya. Oke, ini seharusnya passwordnya jadi di sini adalah kemudian konstantanya tadi buat apa? Konstantanya itu untuk mendapatkan nilai X. Coba kita dapat ulang ya. Sama dengan 1%, sama dengan 0, sama dengan 1%. Sampai N juga, kemudian S ditambah
S ditambah N ditambah inverse A I koma J, kemudian kita kalikan dengan B kali B-nya tadi dikali B dalam kurung J. Setelahnya B. Setelahnya kita tutup dengan semikolon juga, kemudian kita samakan dengan IS. Enter, lalu kita dapatkan X apa bisa for I sama dengan I. Nah, oke, sudah didapatkan ini matriks A-nya, ini konstantanya, kemudian Y-nya A dikalikan B, A dikalikan B-nya, kemudian I, identitasnya, kemudian T, ini didapatkan matriksnya, kemudian setelah itu ini kita gunakan eliminasi Gauss, kita dapatkan inverse-nya itu ini, seharusnya ini, nggak ya? Seharusnya ini nggak usah ya. Ini juga nggak perlu. Kemudian kita dapatkan nilai X-nya adalah sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pengerjaan ujian tengah praktikum soal PTS nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan wabarakatuh.